Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi dengan Ibu Nidaul Hairiyah pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan dan tekanan hidrostatis. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian dari tekanan, yang kedua, tekanan pada zat padat, yang ketiga, tekanan pada zat cair, dan yang keempat, tekanan pada zat gas. Nah, untuk memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari tekanan. Pengertian tekanan. Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Contohnya, jika ketika ujung paku yang memiliki permukaan yang runcing ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kamu berikan pada paku cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding jadi berlubang. Seperti yang kita ketahui, bahwa bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang kecil. Nah, ketika area mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan membesar. Dan ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Maka menggunakan paku untuk melobangi dinding dengan ujung yang runcing jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan bagian yang datarnya. Hal ini dikarenakan luas permukaan bagian yang runcing lebih kecil daripada bagian yang datar, sehingga tekanan yang diberikan terhadap tembok itu akan lebih besar, sehingga dengan paku yang runcing akan lebih mudah untuk melubangi tembok. Nah, adapun secara matematis, tekanan dirumuskan oleh P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya yang diberikan, dan A adalah luas permukaan benda. Perhatikan contoh soal berikut. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar. Perhatikan pembahasannya. Yang diketahui yaitu gaya. Gaya adalah F. F-nya sama dengan 90 Newton. Dan luas telapak tangan. Satu telapak tangan itu 150 cm kuadrat. Jadi kalau misalnya 2, telapak tangan kita kan ada 2. Jadi dikali 2. Nanti 2 dikali A. Jangan lupa tadi satuannya cm kuadrat kita ubah ke meter kuadrat. Rumus tekanan tadi yaitu P sama dengan F per A atau F bagi A. Karena A-nya 2, jadi kita kali 2. Kemudian P sama dengan 90 dibagi 2 dikali 0,015. Dan hasilnya yaitu P sama dengan 90 dibagi 0,03 dan hasil akhirnya adalah 3000 Pascal. Nah, berikut adalah penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mata kapak dibuat tajam ujungnya. Yang kedua, alas sepatu salju dibuat lebih besar. Yang ketiga, bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Yang keempat, ada ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat besar. Yang kelima, ada jarum dan paku yang dibuat runcing ujungnya. Dan yang keenam, ada sirip ikan. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman zat cair.
Semakin dalam posisi benda pada zat cair, maka semakin besar tekanan yang dialaminya. Contoh soal dari tekanan hidrostatis. Pada kedalaman 6 meter dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis pada soal berikut? Ya, diketahui rumus dari tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Kita masukkan Rho-nya 1000, gravitasinya 10, dan kedalamannya 6 meter, maka hasil akhirnya adalah 60.000 Pascal. Yang selanjutnya adalah penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lubang keras bak mandi diletakkan di paling bawah agar tekanan yang paling bawah adalah tekanan yang paling besar. Yang kedua itu bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atasnya untuk menahan tekanan. Yang ketiga adalah semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Dan yang keempat, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Selanjutnya adalah penerapan tekanan gas. Prinsip tekanan gas digunakan untuk mengembangkan sebuah balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara lebih kecil dari massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Pilot balon udara mengendalikan tekanan dalam balon udara melalui pembakaran yang letaknya tepat di bawah balon udara tersebut. Prinsip kerjanya ialah memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara sehingga kepadatan partikel udara di dalam balon berkurang. Akibatnya, udara di sekitar menekan balon tersebut ke atas hingga melayang. Nah, anak-anak ibu, mungkin sampai di situ saja materi kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Berikut adalah tugas yang akan kamu kerjakan. Tugasnya ada 2 soal pilihan berganda, jalannya dibuat ya anak-anak ibu. Dan yang ketiga yaitu tuliskan penerapan tekanan zat pada zat cair, padat, dan gas pada kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan salam sehat.